Persilahkan. Terima kasih atas waktunya yang diberi kepada saya, pada moderator. Jadi sebelum saya menyampaikan beberapa kata-kata ngiring Jermun, semoga acara ini berjalan dengan lancar. Swastiastu. Jadi sebelum lanjut, ya today nama saya Imade Sumpasa, bukan Imade Sumpasa. Dan dia sarjana komputer, bukan sarjana komunikasi. Jadi tidak apa, seperti perkenalan. Keping aja. Hari ini saya mewakili Bapak Gubernur Haru. Nah, mohon maaf sekali, beliau hari ini berhalangan hadir. Tapi Bapak sama-sami, karena ada agenda yang sangat besar sekali. Kalau tidak salah Gubernur. Jadi terima kasih kepada kampus Tirta Mulia, Bapak Ibu dosen, pendamping, dan para undangan serta mahasiswa program P2I yang milik Sataru, kemudian pada KWT, Penggaris, BUMDes, BPD yang sudah juga hadir hari ini. Terima kasih. Saya tekankan bahwa di awal saya ucapkan terima kasih karena sudah memilih desa kami sebagai lokasi untuk program ini. Dan kebetulan Ibu yang sebelah saya ini sudah sering sekali ke sini, Pak. Ibu Bapak Sosami. Sudah seperti rumah kedua nih. Yeah. Jadi mungkin yang perlu juga rasa menyampaikan beberapa kata-kata sebagai perkenalan juga. Jadi Desa Taru ini adalah cikal bakal awal lahir Desa Taru di sini, Desa Taru. Sumba juga lahir di sini. Jadi secara potensi alam, budaya di sini masih kental sekali. Kemudian sebelum bicara jauh, mungkin Ibu Bapak sudah sering dengar kata Taru nih. Oke, pernah terpikir tak apa itu Taru sebenarnya? Kalau menurut Purana yang ada di sini kan Taru itu Taru ya. Kalau menurut saya itu adalah cocokologi. Sebenarnya sah-sah saja. Jadi kenapa saya bicara tentang ini? Karena ini akan menjadi esensi dasar dalam kita bicara tentang desa wisata nanti. Jadi kalau menurut analisanya secara pribadi, Taru itu adalah berarti kata loro. Taru itu adalah perjalanan kedua. Dalam konsep kita di Bali, perjalanan kedua itu adalah Dwija, Dwijati. Artinya apa? Jadi siapapun yang datang ke Taru atau ke Tanah Batu, ya harus punya niat yang baik dan suci, maka akan selamat. Maka konsep Dwijati itu di sini, konsep Dwija. Itu adalah konsepsi perjalanan kedua. Kemudian di sini juga kedatangan pertama yang rumah Yogi Manasi Markandia. Nah, dia bicara sejarah sedikit Pak dua Pak bersama. Kenapa ada Markandia? Apakah Markandia itu seorang nama? Menurut saya bukan. Itulah sebuah gelar pada seorang petapa zaman dulu, berasal dari kata Marko dan Diaton, yang berarti seorang yogi atau petapa di zaman itu. Dan kenapa bercerita juga beliau itu tidak selamat merawaskan Desa Taru. Katanya dan banyak mereka buas, dimakan, sehingga tidak selamat. Kembali ke cerita yang awal tadi bahwa kalau sudah punya niat yang baik dan suci maka selamat. Maka beliau mendam Pancadatu di Besakih katanya. Jadi konsep Pancadatu ini pun pasti kita akan berkaitan erat dengan desa wisata yang akan kita bicarakan nanti. Kenapa? Pancadatu itu adalah 5 unsur alam yang sangat penting. Artinya apa? Siapapun penghuni jagat raya ini yang bisa menghormati 5 unsur alam itu maka akan selamat. Salah satu contoh, air. Kalau manusia bisa menghormati air, menjaga air maka akan selamat. Ini adalah esensi penting kita dalam kehidupan sebenarnya. Maka setelah beliau mendapat Pancadatu, dia lanjut selamatlah mengikut beliau. Kemudian di sana juga jika bakal munculnya banyak ada puakan. Berasal dari kata suak. Mungkin sampai detik ini juga kita masih terapkan itu ya. Kalau kita akan meminang pengantin, mesuake kan kita nih. Apapun itu ada etikanya. Nah dari cerita sejarah itu kita juga punya ajaran leluhur yang sangat adiluhur sekali, yaitu Trihitakarana. Sampai detik ini kita belum bisa maksimal 100% melaksanakan itu. Jadi
Kalau kami di Taro, sebagian besar mayoritas penduduk kami ini adalah pertanian. Ini sudah terbukti. Di musim pandemi itu petanilah yang menjadi penyelamat. Karena ada cerita agak menggelitik juga Ibu Bapak sama kami, di musim pandemi COVID ini masyarakat kami di Taro itu petani sebagian besar punya tabungan. Sangat antagonis sekali. Di musim orang susah secara finansial, justru petani kami di Taro itu makin hidup. Nah, itulah salah satu contoh kita harus bisa menghormati alam. Karena spiritual kita beragama yang sesungguhnya adalah bukan hanya sembahyang ke 1000 pura, tapi kita bisa berkontribusi melakukan aksi nyata pada lingkungan dan alam. Itulah esensi beragama yang nyata. Maka alam itu sendiri akan memberikan berkah berupa kehidupan. Nah, terkait dengan materi kita hari ini, dengan konsep Tritekana yang kami terapkan di Desa Taro, yaitu menjaga hubungan baik dengan alam, sama manusia, dan terhadap Tuhan. Jadi hal itu menjadi dasar. Taro ini pertama adalah awal perdana Bekal ini, Pak. Beliau itu adalah seorang aktivis lingkungan. Jadi Pak Bekal ini mengajak anak-anak itu dalam komunitas sampah. Setiap hari Minggu itu mengajak anak TK, SD itu membersihkan hutan, jalan. Jadi itulah cara kita mengedukasi masyarakat dengan ngayana rasa ledak, kan ya. Kalau masyarakat apa gede-gede, udah kadang mau boyo, kan. Arti itu cukup efektif yang dilakukan. Kemudian beliau ada di Bekal, kemudian sangat memet dengan visi beliau. Jadi alamnya kita jaga, sehingga kalau sudah alam ini bersih, awal itu adalah bersih, kemudian orang alam akan cantik, sehingga orang ingin berkunjung karena datang. Contoh kita pun kalau berpenampilan yang sudah bersih dan menarik itu orang tertarik seperti itu ya. Sehingga dari kegiatan-kegiatan lingkungan yang aktif di Desa Taro itu menjadi cikal bakal awal munculan kami dari tentang desa wisata. Kita mulai memerangi sampah plastik, kita mulai merancang sebuah perdes yang dijadikan dasar hukum atau acuan referensi dalam penyusunan paragraf. Karena kami di Desa Taro juga dijadikan percontohan tentang TPS 3R untuk seluruh Bali dan nasional saat ini. Artinya manusia itu hanya bisa menciptakan sampah dan plastik, tapi masih sangat sulit mempertanggungjawabkannya. Jadi di Taro ini balik konsep TPS 3R, kemudian bonusnya itu adalah pariwisata. Jadi kami sini itu pariwisata itu bukan tujuan, tapi action kita, esensi kita adalah menjaga alam, seperti konsep yang saya sampaikan di awal, menjaga konsep keseimbangan alam melalui konsep Pancadatu dan Tritekana, kemudian berbonus pariwisata. Jadi kita menciptakan alam Taro ini adalah menjadi alam yang organik. Karena ini juga sangat kemet dengan visi misi Gubernur Bali, namun Sakti Logo Bali itu sangat kemet. Buktinya alam kita sini organik itu adalah adanya kunang-kunang dari sini. Ini juga merupakan salah satu objek wisata yang ada di Desa Wisata Taro, yaitu The Fireflies Garden. Karena kunang-kunang itu hanya bisa hidup di air dan udara yang bersih. Makanya mungkin Ibu Bapak pernah dengar kalau di kuburan banyak kunang-kunang. Karena di kuburan itu adalah tempat paling organik. Siapa berani buang plastik ke dalam kuburan, kayaknya berpikir 2 kali ya. Makanya bisa kita buktikan kalau udara kita bersih, air bersih, napas kita sehat, umur kita panjang. Makanya orang-orang di desa pada umumnya, mohon maaf, umurnya lebih panjang biasanya, tapi makin ampun saya misalnya. Kalau dulu makanya yang pernah aman sendiri, kenapa tua-tua kita itu panjang umur? Padahal mereka tak makan, kita lebih sering kita yang makan kayaknya. Tapi setelah saya pikir-pikir, ternyata organik itu penting sekali. Semakin murni apa yang kita terima dalam tubuh ini dan jiwanya, maka kita akan semakin kuat. Maka bisa dibuktikan, Ibu Bapak semakin berumur termasuk saya, pasti kan sudah mulai planning untuk vegetarian. Kini kita sudah nah, di sana sebuah bukti bahwa kebersihan alam lingkungan itu sangat baik untuk kesehatan kita. Dan perlu saya perkenalkan, di Desa Wisata Taro ini terdapat beberapa objek
Yang satu yang menjadi ikonik sekali itu adalah Lubu Putih Karo. Jadi Lubu Putih itu adalah peninggalan Mayogi Wasi Markandio. Menurut cerita yang sampai detik ini itu masih kami wariskan. Dan itu juga menjadi logo Desa Taro. Jadi sedikit perkenalan bahwa Lubu Putih itu adalah tidak disembelih, dipotong. Itu hanya sebagai pengukur perkara dalam upacara-upacara besar di Bali. Kemudian kedua itu ada objek wisata buana, yaitu di Semarang dan Small Village. Mungkin Bapak mendengar dan nanti sempat kunjung silakan. Di sana ada rumpun hutan bambu yang dipekerjakan oleh masyarakat lokal sendiri di sana. Lahan yang beredar, kemudian dikelola oleh kelompok pengelola. Kemudian berikutnya ada juga upaya-upaya garden, taman konservasi penampungan. Jadi di sana kawasan sawahnya itu adalah organik tanpa menggunakan pupuk kimia atau pupuk buatan. Kemudian ada juga Moringa Holiday. Jadi konsep hunian dan masakan pemain khas daun melon. Kemudian ada juga Wanasari Retreat, tempat bagus Subo. Jadi kalau ibu bapak ingin merasakan sensasi berenang di pasir, di sana di Desa Taro juga ada. Disediakan tempat, kita bisa mandi sauna di sana, bisa berenang di pasir. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada juga Tegal Wedanga Rest Area. Jadi di sebelah timur kawasan Alas Taro, di sana ada tempat rest area untuk yang suka cycling atau trekking bisa mampir di sana untuk menikmati coffee break atau snack Bali. Kemudian ada juga Alas Taro. Nah ini adalah alas yang masih kita lestarikan sampai detik ini juga. Jadi biasanya sana dijadikan aktivitas trekking dan cycling. Kemudian di rumahnya Pak Perbekal kita itu juga ada objek wisata, yaitu Yevika River Trekking and Waterfall. Jadi kita menyusuri sungai, kemudian finish point-nya kita bisa melihat air terjun Yevika. Ibu sudah pernah tahu? Belum ya? Ya nanti coba sekali ya sambil olahraga bisa. Jadi sana wisata trekking itu juga lucu sekali Pak. Kalau bicara tentang Yevika itu, kalau awalnya sekali dulu musim pandemi ya. Setiap ada wisatawan atau tamu asing kita ajak, kita kasih suplik, kita kasih goni atau karung, kita ajak mereka memesan karung. Selamat kamu sudah berkontribusi untuk karung. Berarti kita pekerjaan ya sebenarnya. Jadi seperti itu. Jadi Pak Moktar ini aktif sekali dulu membersihkan sungai awalnya, sehingga muncul inspirasi untuk menciptakan objek yang dikasih trekking waterfall. Kemudian di Bagus Sebo di bagian Taro bagian utara juga di sana ada konservasi monyet. Tapi saat ini sudah belum bisa jalan terus Bu, karena kendala operasional. Jadi ada monyet-monyet liar di sana yang sifatnya mengganggu lahan warga, itu dikasih makan, dikondisikan biar tetap bisa dijauhi. Tapi monyet-monyet itu juga titik panjang makan datang, lalu kabur lagi. Kemudian di bagian utara lagi itu adalah di Puakan. Puakan sini terkenal dengan alasnya, alas Puakan. Di sana juga banyak aktivitas pertanian. Di sana juga ada wisata spiritual, yaitu Pura Salam Dahar. Mungkin Bapak pernah dengar yang berwujud. Itu juga menjadi cikal bakal pura penting sekali yang ada di Bali. Kemudian objek wisata spiritual berikutnya adalah di Pura Agung Gunung Raung. Jadi satu-satunya pura di Bali yang saya katakan sembahyangnya hadap arah barat. Di sini juga Pak mulai di tengah, pembedanya nyatu. Karena di sini dipercayakan Taro itu adalah bagian tengah. Mungkin Ibu Bapak pernah perhatikan di peta Pulau Bali, tarik titik tengah itu adalah di Taro. Seruku itu di sini. Bukan saya bicara seperti ini karena saya orang Taro, ini bisa dibuktikan. Seperti itu. Kemudian lainnya lagi, karena kita berbicara berbasis pertanian dan desa wisata, saya katakan sebagai bonus dari kita mengelola alam. Di sini juga banyak terdapat KWT, kelompok wanita tani. Jadi ini sangat keren sekali dengan apa yang kami miliki Taro sebagai lahan pertanian. Jadi ada banyak KWT dan produk-produk KWT ini juga sudah di packaging dengan baik Bu, dengan melalui pendamping-pendamping dari kampus yang ada, akademisi dan maupun pihak ketiga, dan semua produk itu juga sudah mulai dipamerkan di Bumdes. Kalau Bapak pengen lihat produknya, nanti bisa lihat di Bumdes kami di sebelah.
Itu berupa contoh produk pengolahan hasil KWT. Jadi kami pastikan itu bebas bahan pengawet ataupun bahan kimia. Cuma packaging itu pakai plastik biar lebih tahan lama seperti itu. Kemudian lagi sedikit, Desa Saro ini sampai detik ini masih tetap kami menanamkan konsep itu, Pak, Ibu Bapak, bahwa keseimbangan kita dalam menjaga alam dan lingkungan itu akan menjadi dasar utama, modal utama. Tidak mungkin, mustahil sebuah desa wisata itu berkelanjutan kalau kita sendiri money oriented, sekalipun kita butuh uang itu. Tapi mari bercantik alam kita. Karena secara pribadi saya bukan orang pariwisata, Ibu Bapak. Jadi saya tidak begitu intens dalam itu. Kebetulan saya adalah orang IT. Jadi sedikit tidak, saya hanya memberi sebuah gambaran kasar saja. Mungkin nanti Ibu Bapak bisa menambahkan lebih konkretnya. Itu sedikit prakata yang dari dia sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang Ibu Bapak Sami. Terima kasih sudah memilih Desa sebagai program atau agenda ini, dan mohon tetap dampingi desa kami secara berkelanjutan juga, karena desa kami bukan berarti desa yang terbaik, bukan. Kami terus berproses, kami terus menyempurnakan diri. Makanya kehadiran kampus seperti kampus ya Miki penting sekali, karena kehadiran dan pendampingan seperti ini justru akan membuat kami semakin lebih baik ke depan. Jadi saya harap kerjasama ini, kolaborasi ini tetap berkelanjutan, tidak hanya hari ini, tapi berlanjut seterusnya, Bu ya, 2 kali. Jadi saya mewakili Pemerintah Taro dan segenap pemerintah Desa Taro mengucapkan selamat datang, terima kasih. Mungkin sekilas itu saja dulu yang saya sampaikan. Kalau ada yang kurang berkenan, pada yang asing segera di dalam Sampura, yang tutup dengan Pramasati. Oh, Santi. Oh, ini semua. Baik, beri tepuk tangan kepada Bapak